Sudah. Oke, stop dulu sekarang. Nanti di record. AF Tuwowo nih namamu. Ya, yang skripsinya berjudul Makna Romantisme dalam konteks hubungan romantis pada film jatuh cinta seperti di film-film studi analisis tekstual. Baik, Ali silakan presentasi hasil penelitianmu ya semuanya. Maksimal 15 menit ya Lia, silakan. Nanti kemudian kita akan tanya jawab. Silakan Li. Baik, izin share screen, Prof. Apakah sudah kelihatan? Sudah Li, sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pagi ini, terima kasih Mas Angga, Prof. Ida, dan Mbak Mita memberikan kesempatan waktu saya buat presentasi. Untuk judul skripsi saya di sini adalah eh, konstruksi mana romantisme dalam konteks hubungan romantis pada film jatuh cinta seperti di film-film. Baik, latar belakang saya dalam mengambil judul skripsi ini adalah karena eh, sebentar, Prof. Karena saya melihat fenomena bahwasanya film romansa yang ditampilkan di Indonesia itu seringkali membentuk persepsi publik tentang cinta. Oleh karena itu penelitian ini eh, ditujukan untuk membongkar representasi romantisme yang ditampilkan secara berbeda oleh film jatuh cinta seperti di film-film. Selanjutnya, fokus penelitian ini adalah makna romantisme dalam konteks hubungan romantis pada film jatuh cinta seperti di film-film. Urgensi penelitian ini ada tiga, yaitu film sebagai media konstruksi sosial, relevansi konteks sosial, pengembangan kajian ilmu komunikasi. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah di sini, bagaimana konstruksi makna romantisme dalam konteks hubungan romantis pada film jatuh cinta seperti di film-film. Untuk tinjauan pustaka yang saya pakai di sini ya ini penelitian terdahulu, dekonstruksi Derrida, realisme dalam film oleh Andre Bazin, tekstual analisis oleh Alan McKay, romantis relationship teori oleh Robert Sternberg, lalu ada penjelasan konsep romantisme, mise en scène, dan romantic comedy stage. Untuk metodologi di sini, saya memakai pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif, metode analisis tekstual, dengan objek film jatuh cinta seperti di film-film, teknik pengumpulan datanya di sini, observasi dan dokumentasi. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Dalam temuan data yang saya dapatkan di sini, eh, saya menemukan secara teks dan konteks yang sudah saya gunakan sesuai dengan penelitian metode analisis tekstual. Ya, ini saya menemukan terdapat dialog yang diucapkan oleh tokoh utama. Di sini dialog Hana menegaskan bahwasanya terdapat konstruksi realisme di dalam film terhadap romantisme dalam hubungan romantis yang didukung visual bahwasanya romantisme tidak selalu ditampilkan dengan gestur yang heboh atau fantastis selayaknya yang merujuk pada tinjauan pustaka saya bahwasanya romantisme dalam film-film romantis di Indonesia ditampilkan secara grand gesture atau menggunakan gestur yang sangat dramatis. Lalu dialog kedua yaitu bahwasanya Bagus sebagai karakter utama di sini mengungkapkan perasaannya kepada Hana dibandingkan menyelesaikan skrip yang ia tulis sebagai surprise untuk menyatakan cintanya. Maksudnya di sini adalah jadi Bagus merupakan seorang scriptwriter, namun dari alih-alih memilih untuk memberikan surprise yang memakai alasan grand gesture seperti surprise itu tadi, dia memilih untuk langsung mengungkapkan perasaannya kepada Hana. Selanjutnya yaitu eh,
temuan data yang saya dapatkan di sini terdapat pada dialog dan visual yang ditampilkan secara teks dan kontekstual yang diutarakan oleh Hana, di mana Hana menegaskan adanya konstruksi realisme di film terhadap romantis dalam hubungan romantis yang didukung visual, bahwasanya romantisme tidak melulu ditampilkan dengan gestur yang heboh atau fantastis. Selanjutnya, pada temuan data selanjutnya, di sini juga ditampilkan bahwasanya eh, Hana merupakan eh, sosok orang yang memasuki dalam usia sekitar 40 tahun dan ditinggal mati oleh suaminya yang membuat Hana sulit sekali untuk tidur di kamar karena melihat ruang kosong yang ada di sampingnya. Namun ketika berada di dekat Bagus, yang mana saat itu Bagus mengendarai mobil yang ditumpangi Hana, Hana tertidur tertidur pulas, yang ini menandakan konteks bahwasanya Hana mulai terdapat indikasi perasaan terhadap Bagus sehingga adanya gambaran bahwasanya Hana bisa tertidur yang bertentangan dengan kondisinya waktu sebelumnya, yaitu sangat sulit untuk tidur setelah ditinggal mati oleh suaminya. Untuk temuan selanjutnya yaitu eh, di sini terdapat scene ketika Bagus membantu Hana melakukan pekerjaannya sebagai florist. Hana membantu Bagus dalam pekerjaannya sebagai scriptwriter, yang mana di sini terdapat realisme sebagai antitesis romantisme dalam hubungan romantis, yaitu romantisme diwujudkan bukan hanya melalui gestur yang besar atau fantastis, namun dengan melalui kegiatan sederhana seperti berdiskusi, memberikan bantuan, memberikan dukungan, kompromi, serta penerimaan diri terhadap pasangan di di direpresentasikan sebagai romantisme yang realis, yakni sebagai antitesis romantisme dalam hubungan romantis. Lalu realisme sebagai antitesis dalam hubungan romantisme selanjutnya itu terdapat pada penggalan lirik yang ada pada film Jatuh Cinta seperti di film-film. Nah, penggalan lirik pertama mencoba untuk menggambarkan representasi cinta ideal dramatis seperti yang ditampilkan di media, terutama pada film dan televisi. Lalu untuk representasi penggalan lirik kedua menegaskan bahwasanya hubungan dalam konteks hubungan romantisme dalam konteks hubungan romantis tidak selalu dihadirkan dengan momen dramatis yang spektakuler dan mencerminkan realisme dalam cinta yang menekankan pada proses. Lalu untuk penggalan lirik yang ketiga menegaskan bahwasanya konstruksi realisme di film di sini tidak ditampilkan dengan adegan atau gestur yang menggunakan unsur grand gestur seperti pada lirik-lirik sebelumnya. Lalu temuan data yang selanjutnya yang kedua ya ini kritik penggambaran romantisme pada film romance di Indonesia. Di sini terdapat dua adegan yang saya temukan bahwasanya dialog dalam film Jatuh Cinta seperti di film-film secara tersurat mengkritik bagaimana film Indonesia menggambarkan romantisme pada pada film-film itu tersendiri. Sehingga di sini seperti contoh dialog ketika Bagus bertemu Pak Yoram yang mana beliau tersebut adalah seorang produser mencoba untuk mengkritik bahwasanya setiap penonton itu harus dikasih adegan yang heboh setiap 3 menit sekali. Seperti itu. Untuk kritik pada penggambaran romantisme pada film romans di Indonesia selanjutnya ya ini film Indonesia seringkali menampilkan kisah tentang remaja
yang berpusat pada cinta pandangan pertama atau bahkan cinta seperti eh, eh, cinta seperti budaya Barat seperti itu. Namun jarang sekali film Indonesia yang bergenre romance menampilkan romantisme yang mencoba untuk down to earth, yang mana merepresentasikan film-film atau kisah-kisah yang ada di Indonesia itu sendiri, seperti ditampilkan pada dialog berikut ini. Lalu, temuan data yang ketiga yaitu konstruksi romantisme dalam konteks trauma, kehilangan, dan kesedihan. Di sini dalam tinjauan pustaka saya memasukkan dekonstruksi Derrida sebagai landasan berpikir untuk menganalisis teks secara tekstual dan kontekstual yang dihadirkan dalam film jatuh cinta seperti di film-film. Contohnya pada dialog berikut yang dilontarkan oleh Hana, yang mana Hana melontarkan dialog bahwasanya dia masih bisa bahagia dan mantan suaminya masih bisa berada dalam hatinya meskipun sudah tidak ada di sisinya lagi. Dalam hal ini, pandangan dekonstruksi terdapat oposisi biner terhadap konteks romantisme, bahwa Hana meromantisasi keadaannya yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya. Lalu kritik penggambaran romantisme pada film romance di Indonesia selanjutnya yaitu eh, terhadap bagaimana penggambaran film romance di Indonesia yang selalu menampilkan tokoh atau karakter yang ideal, di mana hal ini menegaskan adanya kritik penggambaran film romance dengan mengidealkan pemeran sebagai konstruksi romantisme dalam hubungan romantis yang ditampilkan pada film romance, seperti pada dialog berikut. Lalu temuan data yang terakhir yaitu konstruksi yang ketiga, konstruksi romantisme dalam konteks trauma, kehilangan, dan kesedihan di sini terdapat pada soundtrack yang eh, didukung dan ditampilkan pada film jatuh cinta seperti di film-film di samping. Dalam konteks lirik yang didekonstruksi berikut merupakan penggalan lirik yang menegaskan bahwasanya eh, lagu tersebut menegaskan kesedihan, namun meromantisasi kesedihan itu dengan realisme yang didukung pada adegan dan visual pada film jatuh cinta seperti di film-film. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran, melalui studi terhadap jatuh cinta seperti di film-film, karya Yandi Lauren, dapat disimpulkan bahwa film romansa tidak selalu harus dibungkus dengan formula konvensional seperti penuh fantasi, dan karakter yang menggunakan grand gesture, melainkan dapat ditampilkan dengan kejujuran emosional, pada kedalaman teks itu sendiri, bagaimana dialog yang diucapkan oleh para tokoh, dan penggambaran hubungan yang apa adanya, bahkan dengan segala tidakpastian dan kegetiran yang mungkin muncul di dalamnya. Hal ini, kesimpulan dalam penelitian ini juga memunculkan potensi bahwasannya menjadi wacana kritik industri dalam perfilman Indonesia. Untuk saran dari penelitian ini menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan isu atau topik yang relevan, dan penelitian ini juga dapat melakukan wawancara mendalam terhadap persepsi penonton pada penggambaran romantisme itu sendiri. Lalu saran yang ketiga yaitu dapat menggunakan apabila terjadi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan metode yang mungkin bisa lebih eksplorasi seperti analisis kuantitatif dan teori kultivasi tentang topik yang sama. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong screenshot-nya kamu padamkan. Prof, sudah. Sudah? Ya, oke. Terima kasih. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Mita. Silakan. Oke, baik, terima kasih Prof. Ida dan Mas Angga dan juga Ali ya atas presentasi pemaparan proyek skripsinya.
Oke, baik. Saya langsung membedah duluan ya kalau begitu ya. Tapi sebelum membedah, saya pengen tanya ini, Li. Sebetulnya yang ada di gambaranmu ketika mengerjakan skripsi ini tuh, kamu tuh sebetulnya pengen ngapain ya? Kamu pengen tahu tentang konstruksi maknanya, kamu pengen tahu tentang bagaimana romantisme itu didekonstruksi, kamu pengen tahu apa namanya, bagaimana romantisme itu direpresentasikan atau bagaimana? Eh, Sebelumnya saya waktu pertama kali ingin meneliti film ini karena waktu itu saya pernah seringkali saya itu melihat film-film romantis di Indonesia itu mengonstruksikan romantisme itu secara apa ya, menggunakan grand gesture yang sangat dramatis gitu Mbak. Sehingga dengan munculnya film ini dan tinjauan pustaka yang saya dapatkan bahwasanya eh, film ini tuh tidak menampilkan grand gesture yang ada pada film romantisme di Indonesia pada umumnya, seperti yang beberapa film yang saya teliti dan dari tinjauan pustaka itu menunjukkan bahwa memang di Indonesia ini seringkali menampilkan kisah tentang remaja, kisah tentang apa namanya, anak muda pada masa SMA, namun jarang sekali bagaimana romantisme orang yang sudah menginjak usia dewasa itu ditampilkan. Sehingga saya ingin mencoba untuk menghadirkan perspektif baru bahwasanya eh, film ini tuh mencoba untuk apa ya, mengasih pandangan baru bahwasanya romantisme tidak selalu menggunakan hal-hal yang kayak seperti butterfly in the stomach, kayak mungkin seperti itu Mbak. Itu. Oke. Oke, berarti kamu merasa bahwa film ini tuh unik karena nggak menggunakan, karena dari tadi yang kamu ulang-ulang kan kalimatnya adalah grand gesture, bagaimana film romantis itu selalu ditampilkan dengan emosi yang meledak-ledak gitu ya. Tapi kemudian apa namanya, kamu pengen tahu bagaimana ternyata dalam film ini tuh itu justru sebaliknya gitu ya. Iya. Nah, caranya gimana itu untuk kamu mengetahui itu? Caranya saya pakai metode tekstual, Mbak. Yang mana di metode tekstual itu kan kita juga membaca konteks. Yang mana di dalam film ini ada dialog-dialog yang merujuk atau ya merujuk pada topik penelitian saya. Dari situ saya juga menganalisis, oh ternyata konteksnya ketika dialog yang diutarakan pada eh, misal tokoh Hana bahwasanya di usia mereka itu tidak mungkin ada, bisa jatuh cinta seperti anak-anak muda gitu yang ditampilkan di film-film, yang mana dalam hal ini kan menunjukkan bahwasanya konteksnya eh, banyak perfilman Indonesia yang menunjukkan apa namanya, bagaimana romantisme itu dalam hubungan romantis digambarkan sangat-sangat tidak sesuai dengan apa namanya, usia mereka gitu. Sehingga ini menjadi alasan saya untuk meneliti penelitian berikut, yakni dengan metode analisis tekstual. Oke. Berarti terkonfirmasi ya yang kamu tulis itu memang sesuai dengan yang kamu katakan. Lalu kemudian di dalam latar belakang ini sebetulnya ketika ketika aku membaca abstrak itu tuh tertarik sekali ya. Wah, sangar ini bagaimana romantisme dalam film romance itu ternyata tidak seperti pada umumnya gitu. Lalu kemudian kamu mau pakai dekonstruksinya Derrida, bagaimana berarti kamu ingin membongkar kemapanan tentang romantisme itu sendiri gitu ya. Tapi kemudian coba sekarang kita berangkat dari latar belakang dulu mungkin ya. Di latar belakang ini terus terang aja Ali, aku tidak melihat ada hal yang signifikan kecuali kamu terus-menerus mengulang tentang bahwa romance itu selalu grand gesture, romance itu selalu selalu tentang cinta yang apa namanya happy ending. Itu yang terus muncul, tapi tidak ada literaturnya gitu ya. Tidak ada datanya. Bahkan ini ada data pun kamu mengutip dari mana ini IDN Times ya. Ini data kapan? Kamu dapatnya di mana? Ini saya nggak ngerti. Lalu kemudian apa namanya tiba-tiba di sini datanya pun tentang minat menonton. Minat menonton kemudian dikaitkan juga dengan alasannya, motif menontonnya gitu ya bahkan.
Lalu kemudian ada rentang usia penonton yang itu tidak ada relevansinya gitu ya dengan apa yang ingin kamu teliti. Lalu kemudian lebih membingungkan lagi ketika kemudian aku membaca gitu ya bahwa kamu mengatakan di dalam teks itu bahwa film romantis tidak selalu memicu film romantis dapat memicu harapan yang tidak realistis, mempromosikan perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Ini apa? Kenapa tiba-tiba ada perilaku seksual di sini dan kekhawatiran pernikahan dini? Jadi masalahmu itu sebetulnya apa? Apakah karena film romance itu selalu ada indikasi penontonnya akan melakukan perilaku seksual menyimpang? Ataukah film romance itu akan membuat orang pengen nikah dini atau gimana? Ini apa ini? Apa maksud dari kalimat ini? Ini karena menarik ya. Kenapa tiba-tiba ada perilaku seksual? Saji sebelumnya mungkin mohon maaf Mbak, tidak saya lampirkan di dalam latar belakang. Waktu itu saya pernah menemukan jurnal yang membahas bahwasanya film romance itu mengindikasi apa ya, bagaimana cara penonton itu menjalani hubungan romantis dalam kehidupan mereka gitu. Jadi di situ saya lampirkan bahwasanya ternyata dalam penelitian tersebut banyak juga orang-orang yang terpengaruh oleh bagaimana cara media mengkonstruksikan romantisme itu sendiri. Sedangkan hal itu kan apa namanya juga menjadi mungkin bisa menjadi di fokus penelitian lain. Cuman saya eh, sedikit menampilkan di situ yang mana mungkin kesalahan saya cukup tidak berkorelasi dengan penelitian saya. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Ya, bukan cukup tidak ya, itu sama sekali nggak relevan gitu. Kenapa tiba-tiba ada perilaku seksual itu aneh gitu ya. Kemudian itu ya, lalu kemudian di sini juga ada di dalam latar belakang kamu menyebutkan sebetulnya ini aku penasaran karena di sini kamu sudah hampir menyatakan ini bahwa film di TV itu biasanya seperti ini, tapi itu sayangnya itu hanya berupa asumsi. Saya tidak melihat ada data real presiden yang betul-betul menunjukkan bahwa film romance itu ini loh ada dampaknya. Film romance ketika kemudian itu berbunga-bunga, ini loh dampaknya, itu nggak ada. Sehingga ini aku melihat latar belakangmu itu kayak isinya adalah keresahan-keresahanmu sendiri gitu ya, bukan keresahan sosial yang kemudian membuat topik ini atau film ini itu menjadi kajian yang menarik gitu ya, terutama untuk didekonstruksi karena romantisme ketika kamu mau mendekonstruksi berarti kan kamu mau membongkar hal yang sudah mapan. Nah, ini hal yang sudah mapan ini apa? Ketika kemudian tidak ada kejelasan gitu ya. Karena kamu ngomong ini kayak ngomong sendiri, kamu cerita-cerita sendiri berdasarkan pikiranmu sendiri, berdasarkan keresahanmu sendiri, tanpa ada data, tanpa ada kemudian romantisme itu apa, ini nggak ada penjelasannya gitu ya. Romantisme di sini kamu jelaskan hanya sebatas contoh-contohnya aja, misalnya bagaimana romance William Shakespeare, Romeo Juliet, ada apa dengan cinta, yang ya itu terus kenapa? Nggak ada literaturnya bahkan untuk menjelaskan itu, sehingga bingung ini arahnya itu mau kemana gitu ya. Ketika apalagi kemudian, nah ini juga pertanyaan penting juga ya. eh Sebentar, setelah data itu di halaman 7 tiba-tiba bilang bahwa penelitian ini juga relevan dengan analisis kultivasi. Lalu kemudian kamu jelaskan analisis kultivasi Gerbner itu apa, hubungannya dengan TV, penikmat media massa televisi, ada menunjukkan apa namanya keyakinan terhadap realitas, lalu belum berhenti tentang penjelasan itu kamu masuk lagi terhadap analisis genre. Bagaimana analisis genre itu teori yang dipilih, bahkan kamu bilang bahwa analisis genre itu menjadi teori yang dipilih untuk menganalisis objek yang dikaji. Analisis tekstual juga penting. Kemudian struktur genre dan ya semua ini gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada grammar of the film. Ini kamu sebenarnya mau meneliti pakai yang mana ya? Aku kok bingung membacanya. Eh, untuk mungkin itu tadi juga termasuk miss saya Mbak memasukkan analisis genre. Sebenarnya saya kira hal ini juga berkorelasi. Ternyata analisis genre itu saya juga terlalu banyak memasukkan grand teori jika memasukkan analisis tersebut. Saya kiranya waktu pertama itu jika saya menggunakan genre juga dapat membantu saya dalam menganalisis struktur romcomnya gitu.
itu. Betul, memang genre bisa membantumu untuk melihat konvensinya ya. Jadi convention tentang romcom itu genre-nya biasanya seperti apa, struktur genre-nya seperti apa. Iya, memang bisa membantumu. Tapi di sini kamu bilang bahwa kamu itu mau melihat strukturnya, yang mana akhirnya itu menjadi backlash dengan yang mau kamu lakukan tadi di awal yang kamu sebutkan di abstrak, bahkan bahwa ini itu adalah studi tentang studi dekonstruksi gitu ya. Jadi beda lagi. Terus analisis kultivasi ini untuk apa ini? Coba kultivasi ini untuk apa ini? Eh, Mungkin maksudnya di situ kultivasi saya tidak ada niatan buat memasukkan ke sebagai cara saya untuk meneliti, Mbak. Tadinya mau buat niatan bahwasanya penelitian sebelumnya terdapat eh, penelitian yang memakai kultivasi terhadap persepsi eh, audiens menonton film romance. Mungkin kalimat saya itu kesalahan saya di situ. Oh, itu bukan kalimat, itu satu paragraf bahkan, Ali. Jadi ini sangat-sangat tidak konsisten ya dari awal ini. Maaf, saya harus ngomong kayak gini karena sebagai pembaca yang tadinya sudah berekspektasi bahwa kamu akan membongkar romantisme, tapi ternyata di dalamnya kamu justru menunjukkan romantisme itu gimana caranya ditampilkan gitu ya. Sama halnya dengan di slide-mu tadi, melalui misalnya scene juga kan, seperti apa penggambarannya. Padahal sebetulnya ketika bicara soal dekonstruksi itu kan tidak seperti itu gitu ya. Bahkan tadi penjelasan tentang oposisi biner munculnya itu di terakhir loh, di slide-mu akhir-akhir deskripsi ini pun tuh sudah di halaman kesekian saya bacanya itu sudah menjelang akhir baru kemudian pembahasan tentang dekonstruksi itu muncul gitu ya. Jadi ini menurutku agak membingungkan ketika kamu mau bilang bahwa ini adalah analisis tekstual Derrida gitu karena Derridanya itu kayak mungkin cuman bahkan 10% aja nggak nyampe gitu ya. Lalu kemudian di latar belakang pun ini untuk ukuran latar belakang itu isinya itu kan sebetulnya kan isu ya, fenomena yang menjelaskan kenapa penelitian yang kamu ambil ini signifikan untuk diteliti. Dalam hal ini film ini kenapa menjadi menarik dan signifikan gitu ya, penting untuk diteliti. Yang itu malah di sini kamu juga sisipkan dialog-dialog, kemudian karakternya gimana itu di latar belakang. Jadi akhirnya bingung yang baca ini belum-belum sudah tahu jawabannya apa, bahkan sudah belum belum tahu jawabannya ya, tapi sudah bisa menerka ini kira-kira ini arahnya kemana gitu ya. Apalagi ditambah lagi kemudian kamu tidak konsisten ketika menyebutkan ini adalah eh, apa namanya dekonstruksi pakai pendekatannya dekonstruksinya Derrida, tapi ternyata di dalamnya bahkan ada tentang semiotik juga gitu ya. Kamu bilang ada simbol-simbol, tanda-tanda, ikonografi tentang karakternya. Nah, ini kan studi yang beda lagi, bukan dekonstruksi. Coba Ali, pemahamannya Ali tentang dekonstruksi itu apa ya? Bisa aku ini nggak supaya aku bisa menangkap maksud tulisanmu itu apa sebetulnya? Dari saya sendiri, menurut saya dekonstruksi itu merupakan jadi adanya dua konstruksi berbeda, yang mana mencari titik tengah dari dua konstruksi itu, yang mana dua konstruksi itu tidak bisa bermana tetap gitu, Mbak. Jadi kita mencoba untuk mencari eh, oposisi biner dari dua konstruksi tersebut. Misalnya yang saya pahami dari penelitian saya, misal romantisme adalah hal-hal yang sangat indah dan ideal, tapi tapi ditemukan bahwasanya salah satu karakter atau tokoh di dalamnya itu bisa meromantisasi kesedihan atau kehilangan pasangan yang dia cintai, seperti itu. Oposisi biner dalam film ini ada apa aja? Romantisme saja, Mbak. Tok. Iya, sama. Diwujudkan dalam apa? Di dalam ya oke gini romantisme, oke romantisme ya konsep romantismenya. Tapi kemudian ketika kita bicara soal dekonstruksi setelah kamu mengidentifikasi payung besarnya itu romantisme itu kan kamu lihat ya dalam struktur bahasanya. Bahasa mana di dalam film ini tuh yang paling diistimewakan dalam tanda kutip sehingga memunculkan hierarki dalam bahasa. Apa aja? Masa cuma romantisme tok? Kan ada banyak ya di film itu dialog-dialognya banyak loh. Bahkan film ini menarik karena dia mengonstruksi sekaligus dia itu mengkritik bayangan pandangannya sendiri tentang apa itu jatuh cinta misalnya. Iya, Mbak. Ada apa aja coba? Selain itu, saya juga merasa bahwasanya posisi binarnya ditampilkan dalam
bagaimana penggambaran tokohnya itu, Mbak. Penggambaran tokoh sama struktur romcom Kayak itu, Mbak. gimana itu? Yang kayak gimana itu coba? Misal tadi kan ada slide yang menunjukkan bahwasanya penggambaran tokoh itu selalu ditampilkan dengan idealis, berwajah tampan atau memiliki rambut pirang dan lain-lain. Tapi di film ini ditampilkannya ya selalu down to earth seperti yang ada pada karakter bagus itu, Mbak. Oke, berarti kamu melihat dari scene per scene-nya juga ya. Iya, Oke, sekarang gini, eh, dalam tahapan untuk dekonstruksi itu kan ada ya Kak, Ali perlu mengidentifikasi oposisi binernya. Coba di film ini tuh dari dialognya aja itu tuh sudah ketahuan ya. Misalnya tentang bagaimana romance itu selalu dekat dengan anak muda, bagaimana orang-orang di usia 40-an itu sudah nggak bisa lagi tuh punya perasaan romance. Romantisisme yang tadinya itu adalah sebuah gagasan untuk menentang, saya salah, romantisme itu apa sih sebetulnya, Aldi? Kamu paham nggak? paham, Mbak. Kalau misalkan berdasarkan jurnal yang saya baca kan, kalau romantisisme aja kan aliran seni gitu, Mbak. Tapi kalau misal Oke, dalam konteks hubungan romantis itu ya kegiatan atau peristiwa yang mengidealkan keindahan dalam hubungan romantis gitu, Mbak. oke, mengidealkan keindahan. Ya, Keindahannya ini kan, coba kamu baca, kamu tambah lagi ya literaturnya ya. Romantisme tidak hanya soal keindahan jatuh cinta ya, tapi juga bagaimana kemudian hal-hal yang sifatnya itu natural, hal yang sifatnya itu estetik dalam artian apa namanya emosi, itu kan dia kan sebetulnya muncul karena dia menentang gagasan tentang bahwa pikiran, logika, reason itu adalah hal yang lebih lebih dominan. Dekonstruksi kan tentang gitu ya, tentang mana yang lebih lebih prior, mana yang lebih penting, mana yang lebih dalam posisi yang hierarki itu lebih tinggi sehingga akhirnya dalam hal ini romantisme itu muncul sebagai upaya untuk enggak kok iki loh aku tuh juga juga bisa gitu muncul atau juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang sama gitu ya karena maknanya itu tidak tunggal kan dekonstruksi gitu ya tidak ada makna yang utuh tidak ada makna yang tunggal karena semuanya itu selalu berkaitan dengan makna-makna yang lain gitu kan coba misalnya dalam film ini misalnya dia bilang bahwa romance itu tidak ada yang kamu tadi bilang ya tidak ada grand grand gesture dan segala macam yang dia tunjukkan adalah tentang bagaimana dia itu pain itu justru dianggap sebagai love, sebagai romance itu sendiri bagi dia. Termasuk juga ketika misalnya karakter perempuan bilang bahwa eh, apa namanya jatuh cinta gitu sudah beda di usia ini karena kita sudah harus berkompromi, sudah harus apa namanya memikirkan tentang adaptasi, kenalan lagi. Itu kan sebetulnya upaya untuk mendobrak batasan-batasan bahwa eh, rasionalisasi manusia dalam hal jatuh cinta yang ini digambarkan sama karakter laki-laki. Si Bagus kan ngeyel, dia bilang bahwa romance itu ya ya pokoknya kamu kalau kamu habis mengalami suatu turbulensi dalam hidupmu dalam hal ini bojomu meninggal maka kamu akan bisa move on itu kan pikiran rasional tapi kemudian kan ditentang melalui gagasan si perempuan ini bahwa enggak kamu tidak bahwa aku ini apa namanya mencintai dengan cara seperti ini gitu kan dengan cara bahwa dia tetap bahkan dia dengan lantang bilang bahwa aku itu sudah terkubur dengan suamiku gitu kan. Itu kan sebetulnya kan bagaimana caranya dia itu apa namanya berbagai bahasa-bahasa yang mengimplikasikan romantisme itu tuh berusaha untuk terus-menerus menggeser pemahaman tentang romance itu sendiri gitu ya. Termasuk juga bagaimana misalnya karakter-karakter lain, teman-temannya, misalkan dia selalu mengingatkan si cowok untuk kamu nggak bisa gitu mendapatkan logika misalnya kamu harus ingat bahwa ini tentang perasaan nah, itu kembali lagi kan itu kembalikan lagi ke dalam konteks tentang romantisme itu sendiri yang itu tidak sama sekali muncul di dalam skripsimu tuh bulet aja soal bagaimana film ini merepresentasikan beauty gitu beauty in pain gitulah ya melalui rasa trauma rasa sakit tapi yang seperti apa lalu kemudian itu mau mendekonstruksi apa padahal di endingnya itu juga menarik ya. Misalnya bagaimana perempuannya tadi bilang bahwa aku jatuh cinta dengan cara seperti ini, dengan cara menderita gitu ya. Dia meromanticize pain, meromanticize loss, grieving gitu ya. Tapi endingnya coba apa? Endingnya akhirnya dia bisa move on kok.
endingnya akhirnya dia menerima kok. Apakah itu kemudian memvalidasi bahwa rasional dan logika itu menjadi lebih dominan? Enggak juga. Karena nyatanya dia bilang gitu bahwa romantisnya dia ya dengan cara seperti ini gitu ya, dengan cara dia mengembracing the pain dengan menerima orang baru walaupun mungkin tidak banyak porsinya gitu ya. Kalau Ali inget ya, ini film ini cukup menarik karena itu dia dialognya sangat-sangat lugas gitu dalam hal dia mengkritik sekaligus dia tuh kayak membuat kritik tapi mengkritik kritiknya sendiri. Itu kan dekonstruksikan seperti itu ya. Makanya aku bingung baca skripsimu ini, karena bahkan di skripsimu itu kamu juga bilang bahwa kamu ini melakukan analisis wacana kritis pakai Norman Fairclough. Betul nggak? Eh, Tadinya mau melakukan hal itu, Mbak, tapi ternyata kalau melakukan hal itu rasanya saya cukup kesulitan dalam mencari tinjauan pustaka. Jadi saya Kesulitannya kenapa tinjauan pustakanya? Tinjauan pustaka kan ya tinjauan pustaka aja. Yang sulit apanya? Tinjauan pustakanya atau datanya atau apanya ini? datanya, Mbak, kalau misal melakukan Datanya kan di film itu semua bukan? ya, Lah kamu coba datamu untuk dekonstruksi ini apa? Tadi tak tanya kamu nggak tahu loh. Oposisi binernya aja kamu nggak tahu, berarti kan datanya nggak ada. Gimana itu Ali? ya baik, Mbak, Ya, mohon jadi maaf. ini bahkan ini aku juga harus bilang ya Ali ya, karena ini sangat-sangat kentara mana yang bahasamu sendiri dan mana yang ya aku tidak mau suudon sebetulnya, tapi ini sangat-sangat kentara mana yang bahasamu dan mana yang bukan. Gitu sehingga makanya misalkan di abstrak, wah abstrakmu itu bagus sekali. Tapi kemudian ketika aku membaca isinya di halaman ini aja sebentar, di halaman ini aku ada highlight karena aku bingung membacanya itu gimana. Sebentar. Hmm, soal struktur kalimatmu aja itu tuh sudah beda mana yang kamu buat sendiri dan tidak gitu ya sehingga akhirnya itu tadi aku berusaha untuk husnudon susah gitu ya kayak misalnya nih halaman 3 baru halaman 3 loh sedangkan makna romantisme adalah ketika titik nggak ada lanjutannya wes selesai dan ini nggak ada literaturnya ini referensinya apa gitu. Dan ini ngapunten Prof. Ida, ini juga saya melihat di dalamnya itu kamu mengutip banyak sekali bukunya Prof. Ida dan membahas metode yang banyak. Ada metode analisis tekstual, ada analisis tadi, ada analisis itu semua itu bukunya Prof. Ida saya juga baca, Ali. Saya juga belajar. Jadi skripsi sebenarnya kayak kamu mau mengupas satu Borong, film, tapi borong pakai karo Ali. semuanya. Betul, gitu. Jadi saya bingung, ini apa gitu, Alia. Termasuk juga di halaman ini nih. Nah, ini sangat-sangat kelihatan bukan bahasamu. Sorry, ini bahasamu. Ini bahasamu yang sejujur-jujurnya di halaman 8 coba. Pemilihan objek nana menarik karena dapat menana gitu ya. Kemudian maka pertanyaan pertama yang terbenam dalam diri peneliti adalah apakah bedanya jatuh cinta di film-film dengan jatuh cinta di dunia nyata? Lalu jatuh cinta itu kan identik dengan romantisme, gitu. Maka apa bedanya jatuh cinta di film ini dengan jatuh cinta di film lain ya? Atau romantisme di film ini dengan film lain? Lalu ini bahasanya itu bukan bahasa ilmiah gitu ya, Alia. Struktur kalimatnya aja sudah nggak tahu ini ngelantur kemana karena filmnya ada perbedaan, tidak seperti film romans lainnya. Buktinya apa? Emang film romans di Indonesia seperti apa? Perjalanannya gimana? Historinya gimana sih? Romcom di Indonesia tuh gimana sih emang? Ini kamu nggak ada sama sekali. Ketika ada pun, isinya tuh contoh. Di gambaran umum itu kamu ada romcom di Indonesia. Wah, ini aku antusias tuh bacanya. Ternyata isinya adalah kamu ngasih contoh. Ada apa dengan Cinta 2, Dilan, lalu apalagi itu, apalagi ya lupa. Tapi intinya adalah tidak ada penjelasan terus romcom di Indonesia tuh kayak gimana yang sebetulnya. Nggak ada itu. Yang kamu ceritakan tuh adalah interpretasimu terhadap film-film Indonesia romcom itu tadi. Sehingga itu ya tidak tidak memperkaya analisismu karena kan dekonstruksi itu ya hubungannya makna dengan makna yang lain. Makanya kalau Derrida bilang itu kan chain of meaning gitu ya bahwa makna itu akan selalu terikat dengan makna-makna yang lain. Ada anjing ya bukan karena satunya bukan anjing tapi ada kucing, ada babi, ada rusa, ada sapi gitu kan. Jadi ini yang nggak kelihatan gitu sehingga membingungkan gitu Ali. Lalu itu tadi ya ada Fairclough juga ada analisis wacana kritis. Lalu kemudian tiba-tiba di halaman 25 ada semiotik. Kamu bilang bahwa pendekatan ini
memberikan ruang bagi pembacaan semiotik loh. Lah kok dari itu tiba-tiba jadi ada semiotik dengan mengaitkan dengan genre dan dekonstruksi Derrida ini hubungannya apa? Saya jadi bingung gitu ya, Alia. Itu gitu ya. Lalu sebentar saya sampai kamu ndredeg nggak Ali? Enggak, Karena Bapak. saya ndredeg ini bacanya ya. Saya bingung gitu harus memulai dari mana gitu untuk menjelaskan tentang ini. Lalu, oke, ini bahkan di semua literatur reviewmu itu nggak ada literaturnya sama sekali. Ada tuh kayak cuman menurut ini romantisme dalam ini digambarkan sangat ideal. Wes titik. Ideal tuh gimana? Ideal tuh ideal yang seperti apa? Kebahagiaan tanpa celah itu tergambarkan dalam film apa contohnya? Yang bagaimana? Yang karakternya seperti apa? Yang plotnya bagaimana? Yang endingnya bagaimana? Itu nggak ada sama sekali. Sehingga kamu kayak cuman mengutip satu kalimat selesai nggak ada elaborasi gitu ya. Jadi ya ya wes gitu makanya tadi di kesimpulan pun aku juga tidak heran ketika kamu yang diulang-ulang itu hanyalah soal bahwa ini adalah kontradiksi antara realisme dan apa namanya romantisme. Padahal itu banyak sekali di dalam film ini kan bahas film ya. Berarti kan unit analisis itu kan segala hal yang ada di dalam film itu. Apalagi kamu bilang bahwa tekniknya adalah dengan observasi dan dokumentasi. Berarti kan kamu nonton, kamu catat, kemudian mana ini yang menggambarkan tentang kontradiksi tadi. Mana kemudian oposisi biner yang diistimewakan sehingga itu kemudian film ini berusaha untuk mendobrak itu gitu, menentang itu dengan caranya. Nah, itu caranya kayak gimana? Itu kan banyak sekali bisa dijelaskan. Misalnya, paling sederhana aja. Kenapa filmnya black and white? Itu loh produser siapa Pak sama Pak Yoram itu jadi apa ya produser ya atau apalah di dalam film ini ya orang itu aja dia bilang kalau black and white itu kan nggak romantis loh dia itu loh sudah mengatakan itu tuh kan bahan ya untuk kamu menganalisis tapi itu nggak ada kamu selalu ngublek-ngublek balik lagi ke grand gesture tuh yang seperti apa itu kayak ibarat kamu ngerjain eh, ujian nasional ya. Ini tuh kisi-kisinya tuh sudah bocor ke kamu tuh sudah banyak dalam film ini melalui dialognya itu banyak sekali. Kalau kamu mau lihat dari ikonografinya, coba kenapa karakter Hana bajunya selalu bunga-bunga atau nggak usah bajunya lah. Kenapa dia floris misalnya? Karena floris, flora, hal-hal yang berbunga-bunga itu dekat sekali dengan romantisme. Itu yang sedang berusaha di dibenturkan kan gitu kan dengan logika rasional itu tadi gitu yang kemudian logika rasionalnya itu dibawakan oleh si Bagus ini yang dia nggak mau izin lah, dia nggak percaya dengan adanya sakit hati lah, orang pasti bisa move on lah, dia bahkan bisa bilang bahwa 1 tahun pasti move on, 1 tahun pasti lupa sama suaminya gitu kan. Itu kan itu kan data semuanya Ali untuk kamu sebetulnya ini tuh ada. Kenapa misalnya ketika resolusi sudah sampai di terakhir ya sequence terakhir tiba-tiba sudah nggak black and white lagi nih, jadi berwarna. Tapi justru ketika kondisi apa namanya filmnya itu menjadi berwarna, justru disitulah momen dimana ketika romantismenya itu jadi hilang. Padahal harusnya kan justru ada ya, tapi justru di sini nggak ada. Yang mana akhirnya terus ternyata si perempuan bisa menerima emosinya. Lah itu kan kontradiksinya kan di situ. Akhirnya kan disitulah kamu bisa menganalisis bahwa ternyata ada ketidakkonsistenan, ada makna yang tidak absolut tadi, yang kemudian didekonstruksi dengan cara-cara yang sinematografi, ya yang kamu bilang tadi ada grammar of the film itu tadi dengan cara-cara ini, itu ini tuh sama sekali nggak ada dalam skripsi ini gitu. Jadi eh saya cukup bingung membacanya gitu ya. Di akhir juga bahkan nah ini juga cukup plot twist ya ketika saya membaca di halaman akhir nggak akhir-akhir banget sih entah di halaman berapa saya lupa. Itu tiba-tiba kamu ada encoding dan decoding. Itu untuk apa ya, Ali? Ya, itu juga sebelumnya salah juga, Mbak. Saya dalam mengartikan tekstual buat diaplikasikan di penelitian. Tadinya mau saya pakai ke kontekstual sama tekstual gitu, Mbak. Kontekstual dan tekstual tuh kayak gimana maksudnya? Ya, misal apa namanya penggambaran di film ditampilkan seperti ini, ada konteks lain yang bisa dibaca dari adegan tersebut. Kesalahan saya Semiotik di situ berarti sih. ya.
Berarti aku tadi apa ini mungkin maksudnya adalah makna denotatif dan konotatif lah. Kok jadi semiotiknya Bart sekarang yang kamu bahas gitu ya. Jadi bulet di situ. Saya jadi bingung. Ini kamu menginterpretasikannya pun tidak dengan data, mengelaborasikannya itu tidak dengan literatur. Kamu bilang bahwa ini nggak realistis. Nah, nggak realistis itu menurutmu, apakah memang benar? Menurut literatur apa namanya romantisme itu apakah memang seperti itu? Apakah memang tradisi romcom Indonesia selama ini tuh memang apa berbeda dengan film ini? Itu nggak ada sama sekali, gitu ya. Jadi antara mulai dari judul, abstrak, kerumusan masalah, bahkan sampai analisis dan kesimpulan itu isinya berbeda-beda semua. Gitu sehingga saya agak sulit untuk menyimpulkan ini yang mau kamu cari apa, yang kamu temukan apa, dan simpulanmu apa itu tidak sinkron gitu ya. Apalagi kemudian tadi di slide kamu di sarannya kamu bilang bahwa kamu menyarankan ingin supaya penelitian selanjutnya ada riset kuantitatif lah buat apa? Harusnya di dalam ini tuh sudah kaya sekali ini datamu, analisismu tuh sudah sangat kaya seharusnya ya idealnya. Sehingga kuantitatif itu hanya untuk mungkin melihat bagaimana apa namanya publik tadi mungkin kultivasi tadi ya, apakah ada efeknya terhadap orang jadi pengen nikah dini atau akhirnya orang jadi takut nikah karena takut suaminya meninggal kayak karakter di film ini gitu kan. Ya, itu mungkin akan make sense, tapi dalam kaitannya dengan studi tekstual itu menjadi ya itu tadi ya, nggak arahnya menjadi tidak jelas ini kamu mau kemana gitu. Berarti semua yang saya sampaikan tadi sudah terkonfirmasi semua ya, ada kesalahan memang ya. Kesalahan ini karena apa ya, Alia? Mungkin proses saya dalam mengerjakan itu terlalu buru-buru begitu, Mbak. Oke, Ya, baik. Karena buru-buru ya, iya. Oke, baiklah kalau begitu. Saya kira sudah cukup dari saya, Prof. Ida dan Mas Angga. Terima kasih Ali untuk konfirmasinya ya. terima kasih Mbak Mita, mohon maaf sebelumnya. Ya, oke. Ali, tadi sudah dari Mbak Mita ya. Banyak. Ya apa ditambah Profidah, tambah wake kok mari-mari. Ya apa li? Apa mulai dari abstrakmu juga ya. Kamu menggunakan contoh ya, kamu menggunakan dengan landasan dekonstruksi Derrida. Gak ono teori ini Derrida. Lalu metode penelitianmu deskriptif. Mana ada Derrida kok deskriptif? Ya, siji teori nggak ada. Kamu meneliti film, gak ono teori film beluas kayak plus. Ya kan, harusnya meneliti film itu harus ada teori film. Gitu. Sebenarnya penelitianmu ini mungkin penelitian yang simple. Kamu ingin melihat bagaimana makna romantisme titik, tapi kamu mana-mana li gitu loh. Ya, harusnya kamu fokus peneliti romantisme dalam film wis pakai semiotik, denotatif, konotatif, ngono wis dadi li warna merah iku kalau dalam romantisme iku konotatifnya denotatifnya apa gitu. Oh, konotatifnya adalah merah itu cinta, sayang kayak gitu loh li. Kalau hitam, hitam itu adalah duka. Oh, no, gampang lila. Opo kon gawe Derrida perkutuk ini, terus gawe Foucault apa pakai tadi itu yang macam-macam CDA dan lain-lain, kamu nggak melakukan itu ya. Jadi sebenarnya sebuah skripsi itu bermasalah karena mahasiswanya sendiri yang mempermasalahkan, ngerti li? Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu sewanteng ngono enak li gitu. Atau kamu meneliti misalnya genre filmnya, kan film ini romantik komedi, kayak apa sih film romantik komedi, ada teorimu gitu, stage 1, stage 2. Nah kamu buktikan itu kan gitu aja genre mencocokkan antara film dengan ekspektasi penonton ya. Nah saya juga nggak setuju kamu itu ngomong bahwa di sini film-film juga menantang ekspektasi penonton terhadap konstruksi cinta. Mosok iyo ta? Gitu ya. Jadi logikanya keliru. Jadi di abstrak itu kamu ceritakan kamu itu sedang meneliti apa gitu.
Lalu rumusan masalahmu apa? Tujuan kamu meneliti apa? Metode yang kamu pakai apa? Lalu hasilnya seperti apa? Kalau kamu pakai judulmu analisis tekstual, ya usah analisis tekstual lagi, gak usah pakai derida-deridaan gitu loh. Jadi kamu bingung ya Leo, kayak gini gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi persoalan ya Lia, saya seperti itu. Sehingga dari bahasamu aja udah beda ya. Misalnya halaman 2, melalui pendekatan analisis tekstual, peneliti berupaya mengungkap bagaimana konstruksi romantisme dalam jatuh cinta seperti di film-film. Semua kata judul jatuh cinta seperti di film-film itu harus diitalik ya, supaya kita tahu judul itu. Terus kemudian bahasa Inggris itu semua diitalik, di garis miring. Kamu enggak gitu ya, ada yang mau italik, ada yang enggak. Betul, memang kalau kamu tadi bilang ke susu, sekarang Bu Titi itu buka sistem ujian itu openly. Jadi misalnya nanti kita nggak sepakat tentang ini, nggak apa-apa ya. Jadi nanti dikerjakan pelan-pelan, karena yang kamu tulis di sini itu memang nggak sinkron dengan apa yang kamu ini, terutama technical errornya banyak banget ya. Romantisme sendiri adalah suatu aliran dalam sastra yang menekankan ekspresi perasaan. Kamu bilang romantisme itu adalah aliran dari sastra. Sebenarnya kamu nggak usah bicara tentang romantisme, wong kamu mencari gitu. Bagaimana makna romantisme itu dikonstruksi. Jadi bagaimana itu dikonstruksi dalam film. Hal yang tadi saya katakan sederhana, tapi kamu buat sebagai sesuatu yang complicated. Kemudian juga film ini juga mendekonstruksi struktur naratif romantis komedi, utamanya di Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang tadi menurut saya kamu lebih baik menggunakan penelitian ini tidak mencari romantisme, tapi mencari genre. Jadi penelitianmu tentang genre film, itu yang ada di bukunya Bu Ida itu. Karena kamu sendiri ngomong di sini, film ini mendekonstruksi struktur naratif film komedi, utamanya di Indonesia. Jadi sebenarnya struktur naratif komedi romcom di Indonesia itu kayak apa? Kok film ini tuh mendekonstruksi gitu loh, ngerti? Jadi kalau misalnya selama ini struktur film di Indonesia, film action itu menggunakan Todorov, mungkin gitu kan ya. Jadi Todorov itu dibuka, kemudian ada penjahatnya dikenalin semua, hero-nya dikenalin, terjadinya konflik hero sama villain-nya. Kemudian yang terakhir yang menang adalah hero. Saya gitu. Itu Todorov. Atau strukturnya prop misalnya, gitu kan ya. Indonesia mengikuti Todorov atau prop. Nah, film ini mendekonstruksi misalnya. Nah, film ini tuh pakai apa? Gitu loh. Berarti dia nggak pakai Todorov, dia nggak pakai prop misalnya. Dia pakai apa? Nah, itulah ini menjadi masalahmu sekarang dalam penelitianmu adalah bagaimana genre kayak gitu, naratif genre romcom versi Indonesia yang dibuat oleh film jatuh cinta seperti itu gitu loh, Li. Itu lebih menarik. Jadi rumusan-rumusannya begitu. Jadi kamu mencari gimana struktur naratifnya, dibuka, pembukaannya kayak apa, plotnya seperti apa, story-nya seperti apa, bagaimana cara mengenalkan pemain-pemainnya, maksudnya figur-figur tokoh-tokohnya yang ada di situ, bagaimana konflik dibentuk, bagaimana resolusi konfliknya, kayak gitu loh. Komedi yang digunakan komedi apa? Apakah komedi-komedi guyonan atau komedi khas Indonesia yang yang suka terlalu vulgar misalnya dan sebagainya. Bagaimana roman komedi, genre roman komedi di Indonesia itu? Ini pas. Jadi di halaman 3 kamu menyebut film ini mendekonstruksi struktur naratif. Kayak apa dekonstruksi struktur naratifnya yang kamu baca? Nah, kena itu, Li, gitu loh. Daripada kamu ngomong soal romantismenya. Nah, kamu bilang kan di sini struktur naratif adalah elemen dalam film yang mencakup semua kejadian. Iya, betul. Jadi itu yang kita cari.
Bagaimana mendekonstruksi itu jauh lebih gampang Li kalau kamu pakai itu sebenarnya. Nah, kemudian saya nggak setuju ini yang kamu bilang di halaman 4 itu bagian atas. Urgensi penelitian ini menghubungkan pengaruh media dan tindakan manusia. Oh, tekan dili pengaruh ili gitu. Pengaruh media dan tindakan manusia. Atau ili. Terus kon mengutip analisis kultivasi barang. Apa analisis kultivasi Josh Gepner? Mbok kutip dawa meneh. Aku pikir lu iki ya apa sih Ali iki kok ngutip analisis kultivasi barang itu. Ya ngapain analisis kultivasi wis gak melok-melok li wis tekek naik analisis kultivasi ini penelitian kuantitatif itu li. Gitu ya. Jadi karena kamu sendiri yang menyampaikan itu gitu ya, bagaimana analisis kultivasi itu di halaman 7 kaget aku mak itu aku loh iki kok analisis kultivasi ono Gepner barang apa nang kene iki lapo iki gak usah li. Jadi satu halaman full halaman 7 itu kamu pakai untuk membicarakan analisis kultivasi itu nggak kepake li. Jadi lebih baik tadi kamu bicara tentang film, dinamika film gitu aja li. Lalu kenapa kamu ingin meneliti ini? Nah, inquiry-mu adalah karena film ini itu naratifnya didekonstruk sama si pembuat gitu loh Li. Jadi kayak misalnya selama ini kan selalu Bu Ida kalau cerita itu gado-gado itu apa gitu kan. Gado-gado itu selalu isinya lontong, lalu apa namanya tahu, timun, selada gitu ya Li ya. Terus kemudian kerupuk, bumbunya dikasih bumbu kacang. Nah, Bu Ida bikin gado-gado Li, tapi bumbunya nggak kacang gitu. Bumbunya itu Bu Ida campur antara mayonnaise sama selai kacang gitu. Ya, peanut butter saya campur. Saya ngomong, Li, kamu ke rumahku Li, ayo Li makan Li, gado-gado. Loh, Bu, kok gado-gadonya begini? Ya jarno lah Li, gado-gado. Saya mencoba mendekonstruk gado-gado pinggir jalan itu yang terkenal. Semua orang ngomong, kalau saya ke Jakarta, saya ke Bandung gitu ya. Orang selalu ngomong, wah aku pengen ke Surabaya loh Bu Ida, apa namanya makan gado-gado Arjuno. Perasaanku gado-gado Arjuno gak enak belas, enak gado-gado pinggir omah ibuku itu, yang pojokan jalanku, enak itu langgananku sejak saya kecil sampai saiki lho orangnya wis tuwek. Enak banget gado-gado Arjuno ini gak enak belas, belenger ngono kan gitu. Tapi semua orang yang kalau saya ngomong dari mana Bu Surabaya, oh gado-gado Arjuno gitu semua. Nah saya mencoba mendekonstruk itu Li. Nah kamu tertarik nggak dengan dekonstrukan saya kan gitu kan Li ya? Kamu tertarik dong gitu. Kenapa Bu Ida bikin salad tapi Bu Ida menyebutnya gado-gado gitu kan? Nah, kamu ingin tahu bagaimana Bu Ida mendekonstruksi gado-gado itu gitu misalnya. Nah, kaitkan dengan kultur misalnya, lalu film ini karena film ini tuh film yang mungkin targetnya adalah Gen Z di Indonesia gitu kan ya Li? Dengan data-datamu itu misalnya siapa penonton film ini kayak Jumbo deh. Semua orang nonton Jumbo. Wow, itu pertama loh. Film bisa meledak ya Li ya. Setelah Unyil misalnya Upin saya setelah Unyil kita meledak film Jumbo. Apa yang menjadi menarik dari film Jumbo itu kan gitu kan ya. Kalau semua orang bilang ya karena lucu, karena ini dan lain sebagainya. Jumbo itu kan cerita ya anak kecil gendut. Kalau di Indonesia kan anak gendut dibully kan ya lihat, dibully di ini. Tapi kenapa dia bisa menciptakan karakter film seperti itu? Nah kayak gitu loh Li. Jadi ada inquiry daripada hanya sekedar kamu bertanya soal romantisme. Apa makna romantisme? Oh banyak Li itu sudah apalagi yang belajar tentang lirik lagu itu romantisme itu selalu dibahas gitu ya Li ya. Jadi kok saya tertariknya begitu gitu ya. Apa namanya ke ini ke apa namanya ke film genre filmnya gitu ya. Memang menarik film ini gitu kan. Saya tanya sama ketua dewan jurinya, kebetulan teman saya ya Pak Budi itu koncoplek saya tanya, dah kok film itu menang. Lucu dah film itu kan gitu. Sebelum saya nonton, jadi saya dikasih tahu Pak Budi itu dulu ketua dewan juri FFI. Film itu aneh, jadi bukan film itu aneh, jadi film ini alternatif dah. Jadi dia tuh memberikan gini-gini lah. Terus akhirnya karena
endorsement dia, saya nonton. Walaupun sebenarnya itu nggak benar ya, tapi saya nonton dulu film. Oh, jari ini ketua dewan juri ini apik kok, ya saya nonton gitu. Ya kayak gitu, Li. Jadi ternyata memang genre film ini lalu berbeda gitu ya dibandingkan dengan genre film yang itu menurut saya lebih pas, Li. Jadi kamu ngikutin itu daripada kamu sumpek dengan Derrida, Li, gitu ya, Li. Jadi coba LBM-nya nanti dibuat yang lebih sederhana, dalam arti sederhana itu inquiry-nya apa, maunya apa yang kamu mau lihat, fokus, Li, fokus. Wis nggak usah hal-hal yang nggak berkaitan kultivasi, kamu sibuk dengan analisis tekstual itu dibuang dulu gitu ya. Nanti baru kamu ke naratif. Kalau kamu mau ke naratif dan genre, selain baca bukunya dari Bu Ida, kamu baca nanti bukunya Nick Lacy gitu. Kalau kamu nggak punya, minta Bu Ida, saya minta tak kasih gitu. Ya bukunya, tapi kamu baca betul. Lalu kamu baca buku-buku tentang genre film. Jadi ada teorinya itu. Nggak kayak gini. Kalau gini romantisme itu konsep, bukan teori ya. Jadi teori filmnya itu ada, teori genre-nya itu ada. Gitu ya, Lia. Terus aku itu baru sekarang loh, Li, menguji segini banyaknya manfaat penelitianmu itu dawa lah, dawa itu, Li. Manfaat penelitianmu itu. Jadi signifikansi penelitianmu apa kamu enggak? Manfaat penelitianmu adalah memantapkan metodologi. Metodologi apa yang kamu mantapkan, Li? Merdeka gitu ya. Ngapain, Li? Nggak usah, Li, memantapkan metodologi, Li. Metodologi mantap kabeh, Li. Jadi nggak usah kamu mantapkan. Nah itu, jadi nggak usah dodo. Bisa paragraf ini, tujuan metode signifikansi penelitian ini menjadi bagian dari salah satu gitu ya penelitian, koleksi penelitian tentang genre analisis misalnya, atau penelitian film di ranah media studies. Udah selesai itu, nggak usah dua gitu ya. Entek lagi kamu BE copy paste BE li. Mbok iku nonton copy paste itu gampang. Biasanya ngono ya wis kepepet di copy paste makanya gak karu-karuan gitu. No, terus yang lain jadi secara teknik setiap gambar itu harus ada sumber. Jadi IDN ya ojo source-nya IDN li. IDN tanggal berapa, alamatnya apa, HTTP www. apa. Kemudian juga gambar karya seni romantisme abad ke-8 dari Google. Itu yang kok gak pakai gitu. Apa hubungannya romantisme abad 18? Ternyata berciuman ngono. Seperti di film-film kan ada ciuman nih, beras gitu. Jadi kamu membuang energimu gitu. Kelebihan energi yang kamu buang tidak pada tempatnya ngono ya, Leo, sehingga muspro, istilahnya orang Jawa itu muspro. Terus bareng ono maneh satu kalimat menggantung ya, Woli kan awakmu kok nemen iki di mau ono kalimat siji tok lucu kan itu. Oh ini loh halaman 38. Dalam penelitian ini analisis tekstual menjadi acuan. Gak ono titik sak cerit ngono. Iku lali kan dilit kamu ya. Tapi kayak gitu. Ya, jadi itu ya lihat. Jadi karena lalu sementara paragraf halaman 39 paragrafnya full sehalaman. Jadi satu paragraf satu halaman. Kalau ditambah yang di atas, itu 1 halaman setengah itu enggak ada, Li. Paragraf itu selalu ada induknya, baru ada anaknya. Jadi misalnya satu paragraf itu film itu adalah representasi dari praktek-praktek sosial. Titik. Nah, itu terus contohnya adalah kayak gitu li kalau membuat paragraf itu ya. Jadi jangan entek-entek no. Kemudian dekonstruksi Derrida ini. Dekonstruksi Derrida itu lapo mbok mbok bold juga itu di halaman itu nomor 1, nomor 2 gitu ya. Sementara kamu dekonstruksi Derrida, kamu gak moco Derrida ngono. Iki teko Al-Fayati, Putra, Syari Adam ngono. Kamu gak baca bukunya, kamu harus baca Derrida gitu ya. Kalau saya kemarin bilang itu kamu harus tidur dengan Derrida gitu supaya kamu ngerti Derrida itu sopo gitu dan sebagainya gitu ya, Lia. Nah, pendekatan penelitian dan sebagainya itu di ini. Terus
pasti kamu juga nggak melakukan kan, misalnya teknik triangulasi data. Gimana kamu lakukan triangulasi data kalau dalam begini? Gimana? Pasti nggak kamu lakukan ya. Ngapain kamu taruh di situ? Tempel itu tadi. Kamu exhausted, menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang muspro, gitu ya. Apa istilahnya orang Islam itu? Banyak sekali makanan-makanan yang kamu buang gitu ya, yang terbuang yang nggak bisa dimakan, gitu ya, mubazir, itu mubazir ya, bener Mas Angga, mubazir. Gitu nih, saya nggak ngomong sampai yang bab 3 ya Li ya. Nah, bab 1 aja bermasalah. Nanti panjang, kita nggak selesai-selesai sampai maghrib. Oke, saya langsung serahkan ke Mas Angga. Monggo Mas Angga. Oke, menurun Prof. Ida kali Mbak Mita, mohon izin melanjutkan. Bapak Ibu, ini pertama kali itu saya bimbingan itu di situ wisin gitu ya. Tapi ini Prof. Ida ini memang memang sebelumnya ini Ali ini memang yang kemarin saya cerita itu memang berkeras untuk maju di yang kali ini, sehingga itu tadi hasilnya memang ya itu tadi saya sendiri juga belum ngecek Prof gitu, tapi dia harus mau di yang kali ini ya sudah, kalau kamu ngeyel ya tenang aja, saya masih punya iya. 2 yang itu. Ini Prof, saya ini belas nggak baca bab 3, plek-ketiplek wis tenang aja. Sama Prof, sama. Disaster kabeh yang kan 2001 ini, disaster ini. Ampun, aduh. Ya, Li, aku sejujurnya itu ya kaget ya, Li. Karena aku kan belum membaca ya, gitu ya. Tapi tadi itu ya Allah, gitu. Cek 6 menit lah, gitu. Kalau memang kan itu berubah ya. Kamu kan awalnya itu kan memang berkeras gitu. Kamu sendiri yang bilang ya, berkeras itu mau diskor. Karena kamu merasa bahwa ini based on your kata-katamu ya, semiotika itu terlalu mudah. Kamu sendiri yang ngomong gitu. Ya, akhirnya kemudian ke diskors, kamu gak mampu. Ya wes, aku bilang, ya sudahlah. Punyanya Todorov aja, punyanya Svetan Todorov. Kamu gak ada yang tekstual lah, wes. Kayak Ian McKee gitu ya. Nah itulah itu. Jadi itu sehingga itu kalau misalnya berubah gitu ya, kemudian yang belakang ya dirubah no. Jangan sampai kemudian itu tertinggal gitu. Lalu kemudian itu proses ketika kemudian merevisi, kamu sendiri bilang nih, Mas, Mas aku siap tak revisi. Nah, ya masa mungkin toh misalnya dalam proses merevisi itu yang kemarinnya ada punyanya ya ya yang tadi disampaikan bahwa yang ada denotatif dan konotatifnya itu juga tersisa itu ya Allah cek nemeni gitu loh. Aku tidak akan mengatakan encoding decoding pisan kok Mas Angga. Encoding decoding. Aku tadi begitu ada kata kultivasi tuh, ya Allah, wisin aku ya Allah gitu. Ya Allah, ya cek menit lah li ngono loh. Bisa kono ya mungkin kamu dalam proses mengejar kemarin itu semua Mbak masukin. Ya itulah. Itu sehingga aku tidak bisa memberikan arahan yang terlalu banyak ya, itu sudah aku terima sebagai ya sudah ya pun nanti dalam hasilnya seperti apa ya kita harus melakukan perbaikan dan bacaan yang lebih detail lagi gitu loh. So, aku harap ini kan jadi pelajaran lah gitu. Nah, mepet-mepet ya gak pada hari yang sama ya lo tanda tangan gitu loh, karena kamu ya harus sadar sendiri bahwa mungkin ya ini mungkin gitu kemampuan akademis kan ya berbeda-beda gitu, dan mungkin kamu butuh waktu yang lebih lama untuk kemudian itu tuh diperbaiki satu persatu. Ya aku tugasnya dosen wali gitu ya, itulah gitu. Sehingga kalau hasilnya kayak seperti apa ya monggo gitu, mari kita perbaikan ya, tapi bimbingan mana ya mohon yang ikuti lah itu, berupaya kemudian itu tidak terlalu ngeyel dan apa ya ya sudahlah, pakai yang katanya Prof. Ida tadi, yang sederhana gak apa-apa. Mungkin harus mengakui bahwa mungkin bidangmu itu mungkin nggak di akademik loh. Mungkin di tempat lain kamu bisa bersinar gitu ya. Jangan memaksakan untuk hal yang sulit sampai skor bareng. Gak mampu ya nggak usah. Purane yo Leo gitu aja sih. Matur nuwun Prof. Ida sama Mbak Mita.
Ngapunten. Sepurone ya Li. Aku ya sepurone, aku njaluk sepurone ya Li. Dadi iki ku Aduh. Maaf lahir batin. iki ngono amburadul sepurone lho Li. Itu aku juga njaluk Aduh. sepuro Li. Tapi jangan khawatir, angkatan saya itu. Waduh, makanya saya WA sama Mas Angga. Iya, Itu. Bro. Aduh, Bro. Aduh Mas Angga, aku bludrek cari Mas Angga. Ya Allah Bu, iya Bu. Ngono sampai dewangi Mbak Kusnul, Bu. Wengi bengi Mbak Kusnul aku telepon. Pram ini gimana dia approve kabeh iku, Mbak. Padahal saya itu belum moco bab 3. Iya, Bu. Ya Waduh, Allah. sembuar arek iki karo Iya. aku. Mangkane tala. Jadi saya harus Aduh, siap-siap ini. ini bimbingan saya tahun depan. Bisa Iya, jadi ada Wis sinyal ngono ku juga pasti akan gitu. ada lah, tapi Us, Mbak Mit mesti ono. ya saya juga bab 13 kun tak waca iku. Makanya saya ngomong sama Mas Angga, aku lho guru maca bab 3 Mas Jarno koyo wingi ujian sama Mas Irfan itu. Iku salah. Jadi saya tahunya itu Mas Angga dia itu hanya kurang berapa hari sih yang dikumpulkan Nggih, nggih. Jumat itu dia itu baru hari Jumatnya itu apa namanya bimbingan. Terus saya bilang Iya. jadi Jumat itu terus saya nanya, loh datamu ini tahun berapa? 2021. 2021 wis buyar. BTS ngono lho. Oh, BTS itu akeh. BTS tahun 2021. 21. Apa? Covid Bu. Loh ya Allah wis buyar kon sesuk Buyar. ya apa kan. Kon sesuk ya apa kan. Terus gak iso. Jadi Aduh. sudah tidak ada turning point saya bilang begitu. Gimana kalau kamu semester nanti aja lah bulan Juli atau Agustus ujian? Enggak mau Prof. Ya wes Nah, sekarang itu. resiko sak teken apa Ya, itulah. lagi dibuka karo Pak Irfan. Loh, ini kenapa kok datanya tahun 2021 gak ono 2025? Wes 5 tahun iki. Kon aku yo kekel kemarin itu. Kan Ya enggak percaya Allah. diomongi kon gituin ya. Gitu ya Ali ya, nanti apapun hasilnya jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif ya, tetapi lihatlah sebagai sesuatu yang positif. Ini semua adalah untuk kebaikanmu. You still have time, jangan khawatir gitu ya. Kamu masih punya waktu, jadi jangan gerusa-gerusu. Ojo iku akeh kancamu wingi ya wis berguguran. Guru iso diumumkan hasilnya. Ada kemarin bimbingannya Bu Yuyun iku tambah luwih women gitu ya. Hanya berapa halaman iku niat iku gitu. Nggak sampai 50 halaman nggak sampai Ya skripsi Allah. Nowiat iku iya Oh, Mbak aku Mita ngerti Ki. Terkenal Ki. Ya, gak paham 50 ngerti. halaman gak ono wis sama Bu Ida langsung wis mandek sih wis kamu garap meneh gitu gak ada 50 halaman skripsinya iku iki apa jenenge apa minimalis Aduh. ya gitu ya Ali ya sebentar biar Ali ditaruh di waiting room sama Mbak Kusnul. Silakan Mbak Kusnul. Ali, tolong recordingnya dimatiin dulu ya. Nak. Mbak Kusnul guyu. Iya Bu, borang soalnya areke ya. Yo. Ya Allah, Tugas ya ini. Allah.